Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas B 2019 yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama dari Salatul Amalah dengan NIM 1920, dengan saya sendiri Afafa Ekotonima dengan NIM 1923, dan rekan saya ada Riandika Kawarilul Asari dengan NIM 19153. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pembahasan tentang konsep dasar dan asuhan keperawatan pada neonatal dengan bayi berat lahir rendah atau BBLR. Next. Nah, jadi kita akan membahas mengenai epidemiologi, kemudian ada definisi, anatomi fisiologi, klasifikasi penyakit, manifestasi klinik, dampak terjadinya BBLR, kemudian ada etiologi, patofisiologi, prosedur pemeriksaan diagnosis, diagnostik, dan asuhan keperawatan pada bayi dengan BBLR. Next. Nah, yang pertama ada epidemiologi, di mana menurut WHO tahun 2016 ini prevalensi BBLR yang ada di dunia mencapai 15,5% atau sekitar 20 juta kelahiran bayi per tahunnya. Untuk 95%-nya sendiri dialami oleh negara-negara yang masih dalam tahap perkembangan. Pada tahun 2014, menurut World Health Rankings, Indonesia mendapatkan urutan 70 dari 172 negara yang ada di seluruh dunia dengan persentase kelahiran BBLR mencapai 10,69%. Nah, di sini untuk tingkat kematian bayi yang ada di Indonesia sendiri, sebanyak 15,5% dari 100 kelahiran bayi hidup, atau sebanyak 675.700 bayi per tahunnya. Next. Untuk pengertian dari BBLR sendiri merupakan berat bayi yang di bawah 250 gram, yang dimana ketika bayi lahir tersebut kondisinya kurang dari 2.500 gram dengan usia kehamilan 37 minggu atau 37 minggu kurang ataupun lebih dari 37 minggu. Dengan acuan BBLR itu dilihat dari berat badannya yang dilakukan pengukuran mulai dari lahir sampai berusia 7 hari. Nah, BBLR sendiri ini kurang dari 2.500 gram ditimbang setelah bayi tersebut lahir selama 24 jam pertama pasca kelahiran. Mortalitas dan morbiditas tidak hanya tergantung pada berat dari bayi tersebut atau dari bayi BBLR, melainkan tingkat kematuran dari organ-organ bayi. Sedangkan terdapat beberapa pengertian tentang kelahiran bayi berdasarkan usia kehamilan. Yang pertama ada preterm infant atau prematur, yang di sini bayi dilahirkan dengan usia kandungan kurang dari 37 minggu atau 259 hari. Dan yang kedua ada term infant, di mana bayi cukup bulan karena usia kehamilannya 37 sampai 42 minggu atau 259 sampai 293 hari. Dan yang ketiga ada postterm, di sini bayi dilahirkan dengan usia kehamilan yang lebih dari 42 minggu atau lebih dari 294 hari. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai anatomi fisiologi dari bayi BBLR. Di sini bayi yang dilahirkan di bawah 2.500 gram memiliki kondisi organ-organ yang masih belum matur, yang dimana perlu diperhatikan pada sistem pernafasannya. Pada bayi BBLR memiliki alveoli yang lebih kecil dibandingkan dengan bayi normal. Karena semakin matur usia bayi akan semakin besar ukuran alveolinya. Nah, selain itu, saluran hidung yang sempit akan menjadi perhatian khusus pada bayi BBLR karena bisa mempengaruhi pada sistem pernafasannya. Untuk sistem sirkulasi, di sini bayi BBLR memiliki ukuran jantung yang kecil dan lemah, kemudian lambat saat bekerja, dan saluran pembuluhnya yang relatif kecil menyebabkan perdarahan pada intrakranial. Dengan tekanan pada bayi preterm antara 45 sampai 60 mmHg untuk sistoliknya, dan untuk diastoliknya sebesar 30 sampai 45 mmHg. Sedangkan untuk nadinya itu 100 sampai 140 kali per menit. Pada sistem sirkulasi, di sini pada sistem urinaris maksudnya
filtrasi glomerulus yang menurun karena berat bayi yang rendah menyebabkan fungsi-fungsi dari ginjal masih belum bekerja dengan maksimal, sehingga bahan-bahan yang terlalu dalam tubuh bayi akan sedikit keluar konsentrasinya dan bisa mengalami gangguan elektrolit serta gangguan balance cairan. Untuk selanjutnya yaitu sistem pernafasan, di mana perkembangan pada bayi dengan BPLR memiliki persyarafan yang masih belum maksimal, sehingga bayi mengalami rangsangan yang sedikit kurang baik, sehingga lebih susah terbangun dan pernafasan, maksudnya lebih susah terbangun dan tangisannya lemah. Untuk selanjutnya yaitu klasifikasi penyakit dari BPLR. Sebelumnya, selanjutnya klasifikasi penyakit. Di sini BPLR sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bayi dengan lahir rendah, beratnya 1.500 sampai 2.499, dan yang kedua ada bayi lahir dengan sangat rendah, yaitu beratnya mencapai 1.000 sampai 1.499, dan berat bayi yang sangat ekstrim, di mana beratnya kurang dari 1.000 gram. Next. Mohon maaf, ini judulnya mengenai etiologi. Di sini etiologi yang merupakan faktor-faktor dari penyebab terjadinya BPLR pada suatu kelahiran bayi, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi dari usia ibu, di mana kebanyakan usia kurang dari 20 tahun seringkali mengalami anemia yang lebih tinggi. Dan resiko tinggi melahirkan bayi yang mengalami hambatan dalam tumbuh kembang lebih bisa terjadi. Selain itu, pada usia ibu yang mengalami kehamilan di atas 35 tahun bisa menyebabkan kejadian BPLR karena fungsi-fungsi dari fisiologis seorang ibu semakin lama akan semakin berkurang. Untuk selanjutnya yaitu paritas, di mana apabila ibu melahirkan lebih dari 3 kali, ketika mengalami kehamilan di selanjutnya akan bisa mengalami resiko melahirkan bayi BPLR karena di sini semakin lemahnya rahim sehingga munculnya jaringan parut di uterus dan akan menghambat sirkulasi dari peredaran darah ke uterus yang akan ke bayi, yang akan menghambat masuknya nutrisi dan oksigen dalam tubuh bayi ataupun tubuh janin. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan kehamilan, di mana pada saat pemeriksaan kehamilan minimal dilakukan 4 kali dalam proses kehamilan. Yang pertama ada pada trimester 1, yaitu kurang dari 14 minggu. Yang kedua ada trimester kedua, yaitu antara 14 sampai 28 minggu. Kemudian 2 kali dilakukan pada trimester ketiga, antara 28 sampai 36 minggu. Dan pada usia kehamilan mencapai 36 minggu. Nah, di sini pemeriksaan kehamilan untuk mengetahui adanya kelainan ataupun ketidaknormalan pada janin ataupun yang mempersulit saat proses kelahiran nantinya. Selanjutnya ada jarak kehamilan. Di sini jarak kehamilan yang maksimal itu lebih dari 2 tahun, karena apabila kurang dari 2 tahun, proses penyembuhan dari uterus, kemudian fisik dari ibu belum begitu maksimal. Selanjutnya ada status gizi. Nah, apabila seorang ibu mengalami kekurangan gizi, energi kronis atau KEK, di mana ukuran dari lila kurang dari 23 cm, bisa beresiko mengalami kelahiran bayi dengan BPLR. Selanjutnya ada riwayat kesehatan kehamilan. Pada ibu dengan kehamilan sebelumnya yang melahirkan bayi dengan kondisi prematur atau BPLR mengalami risiko 3 kali lipat akan melahirkan bayi dengan kondisi yang sama.
Selain itu, kehamilan ganda atau kehamilan kembar juga bisa menyebabkan PPLR dikarenakan akan terhambat pertumbuhannya karena nutrisi yang masuk ke dalam janin menjadi berkurang sehingga perlu kecukupan nutrisi yang lebih tinggi dan pemeriksaan yang lebih lanjut. Selanjutnya ada komplikasi pada saat kehamilan. Di sini ada plasenta preveria, yang dimana plasenta preveria ini bisa menutupi mulut serviks internal yang berisiko menyebabkan perdarahan dan sumbatan pada jalan lahir. Selain itu, mampu memicu terjadinya postpartum, kemudian ada memicu terjadinya anemia dan infeksi. Pada janin yang ada di uterus bisa mengalami hipoksia karena suplai oksigen menurun akibat dari adanya plasenta preveria. Selain itu, preeklamsi juga merupakan kondisi kehamilan yang bisa menyebabkan berat bayi lahir kurang dikarenakan pada saat terjadinya preeklamsi pada ibu yang mengalami mual muntah, kemudian tekanan darahnya melebihi 160 mmHg, dan adanya gangguan ginjal, kreatinin serum yang lebih dari 1,1 mg per dl, bisa menyebabkan disfungsi endotel maternal, sehingga aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen masuk ke janin melalui plasenta menjadi berkurang ataupun menjadi lebih terhambat karena kan menyempitnya pembuluh darah akibat dari preeklamsi. Sedangkan untuk faktor eksternal bisa di next. Nah, ini etiologi berdasarkan faktor eksternal dikarenakan aktivitas ibu, di mana apabila ibu terlalu banyak beraktivitas yang terlalu berat seperti terlalu berdiri lama, kemudian membungkuk lama, menaiki tangga, hal tersebut bisa menyebabkan fisik dari ibu menjadi melemah dan aliran darah yang masuk ke janin melalui plasenta akan semakin berkurang. Selain itu, terdapat beberapa faktor terdiri dari sosial demografi, di mana ras. Di sini ras pada kulit putih dinilai lebih baik daripada ras non kulit putih karena dilihat dari kondisi ekonominya, di mana masyarakatnya pada kondisi lebih miskin ataupun buruk terjadi pada ras non kulit putih. Sehingga hal ini mencerminkan kemiskinan yang berpengaruh pada pemenuhan gizi pada saat kehamilan. Sedangkan untuk pendidikan ibu, semakin baiknya pendidikan ibu ataupun informasi yang didapatkan oleh seorang ibu mengenai kehamilan ataupun menjaga asupan gizi bisa meningkatkan ataupun bisa menjadikan suatu kehamilan ibu itu menjadi lebih baik apabila informasi yang diterima juga bermanfaat ataupun lebih baik. Kemudian ada status pernikahan, di mana status pernikahan ini biasanya pada pernikahan married by accident ataupun pernikahan setelah adanya kehamilan bisa menyebabkan kondisi ibu mengalami tekanan ataupun stres karena masalah yang dihadapinya, sehingga bisa menyebabkan kejadian bayi PPLR ataupun mengalami abortus. Untuk status sosial ekonomi, ini tentunya pada ekonomi yang lebih baik ataupun yang lebih menengah ke atas akan lebih bisa menyediakan ketersediaan pangan untuk asupan gizi pada ibu hamil dan janin akan semakin baik. Bisa di next. Nah, untuk selanjutnya yaitu manifestasi klinik, di mana dilihat pada bayi PPLR secara objektif, nampak berat badannya kurang dari 2.500 gram, panjang tubuhnya kurang dari 45 cm, diameter dadanya kurang 30 cm, kemudian diameter kepalanya pun kurang dari 33 cm, usia kandungan kurang dari 37 minggu ataupun lebih dari 37 minggu, kemudian ukuran kepalanya yang lebih besar, kulitnya lebih transparan, banyak rambut-rambut lanugo, kulitnya lebih tampak tipis, dan terlihat kurang lemak. Selain itu, ototnya juga mengalami kelemahan, nafasnya lebih tidak teratur, bahkan bisa mengalami apnea.
Untuk ekstremitasnya, sendi lututnya mengalami fleksi dan pahanya abduksi. Kepalanya juga tidak terlalu tegak dan respiratory rate-nya 40-50 kali per menit. Untuk nadinya 100-140 kali per menit. Pada bayi BPLR juga ditemukan tulang rawan pada telinganya nampak lebih transparan dan lebih lunak. Jaringan payudara belum tampak, hanya berupa puting seperti titik. Dan pada bayi perempuan, labia mayoranya belum menutupi labia minora. Sedangkan pada bayi laki-laki, skrotumnya belum banyak lipatan dan testisnya belum bisa turun. Pada bayi BBLR pun juga mengalami tangisan yang lebih lemah daripada bayi normal lainnya. Refleks menghisap dan refleks untuk menelannya pun juga mengalami kelemahan. Next. Nah, di sini dampak yang terjadi pada bayi BPLR, yang pertama ada gangguan metabolik. Gangguan metabolik ini bisa terjadi pada saat setelah bayi dilahirkan, karena setelah bayi dilahirkan menerima suhu lingkungan yang lebih rendah, padahal pada saat di dalam kandungan suhu suatu janin itu sekitar 36-37 derajat Celcius. Nah, ketika dilahirkan, bayi akan mempertahankan suhu tubuhnya sehingga bisa mengalami penurunan atau hipotermia sedang dengan suhu 32-36 derajat Celcius atau bisa mengalami hipotermia berat, yaitu suhunya kurang dari 32 derajat Celcius. Selanjutnya ada gangguan imunitas, yang dimana lebih rentan mengalami gangguan infeksi karena kadar IgG-nya belum terbentuk dengan baik. Selain itu, sistem imunitas yang belum matur pada bayi BPLR bisa terjadi infeksi pada saat bayi itu dilahirkan, yang dimana tertular melalui plasenta ibu. Untuk gangguan pernafasan pada bayi BPLR, perkembangannya yang belum matur sehingga muncul surfaktan pada paru-paru yang tidak adekuat sehingga bisa menyebabkan asfiksia ataupun gagal nafas spontan, dan hal ini bisa menyebabkan keadaan hipoksia. Untuk hiperbilirubin, pada bayi dengan berat badan yang lebih rendah mengalami hiperbilirubin yang terakumulasi dalam darah dan bisa muncul jaundice ataupun ikterius. Maksudnya ikterus. Nah, hiperbilirubin ini bisa terjadi karena meningkatnya bilirubin yang terkonjugasi ataupun tidak terkonjugasi. Untuk gangguan cairan dan elektrolit, karena fungsi dari glomerulus pada ginjal yang belum bekerja dengan maksimal dikarenakan dismaturasi organ, pengeluaran urin pun menjadi lebih sedikit dan ketidakmampuan mengeluarkan air dan cairan elektrolit dalam darah, sehingga bisa terjadi edema ataupun asidosis metabolik. Untuk gangguan pencernaan sendiri mengalami gerak peristaltik yang lebih lemah sehingga menyebabkan penyerapan asupan yang masuk ke dalam tubuh menjadi lebih berkurang dan penyerapannya pun menjadi lemah. Sehingga akibatnya pengosongan lambung pun juga bisa berkurang. Untuk pengaruh BPLR dalam jangka panjang, di sini ada masalah psikis, di mana masalah psikis berhubungan dengan tumbuh kembang dari bayi nantinya yang mengalami keterlambatan. Selain itu ada gangguan verbal dan komunikasi yang terlambat. Untuk masalah fisiknya, karena bayi BBLR mengalami dismaturi dari organ-organnya, kemungkinan untuk mengalami infeksinya pun juga lebih tinggi, mengalami infeksi ataupun kejadian yang lainnya dikarenakan imunitas yang lebih rendah. Selain itu bisa mengalami gangguan pendengaran ataupun penglihatan. Next. Selanjutnya ada patofisiologi. Nah, di sini pada bayi baru lahir bisa mampu bertahan hidup memerlukan kematangan dari organ-organnya. Namun pada bayi BPLR yang berkaitan dengan prematur, yaitu usia kehamilan yang belum cukup, dan dismaturitas ataupun organ-organ yang belum matang, dikarenakan faktor internal dari ibu, ada komplikasi kehamilan, kemudian komplikasi dari janin itu sendiri, kemudian pola hidup yang kurang baik, adanya infeksi, dan kehamilan ganda menjadi penyebab adanya kejadian BPLR. Dan konsekuensi anatomi fisiologi yang belum matur
sering mengalami masalah yang lebih kompleks dan perlu dikelola saat bayi itu dilahirkan. Bisa next. Nah, ini untuk prosedur diagnostik. Pemeriksaan penunjangnya yaitu ada radiologi yang dilakukan pada saat bayi berusia 8 jam setelah dilahirkan dan dilakukan pada bagian toraks. Nah, ini juga dilakukan pada saat bayi tersebut kehamilannya kurang bulan. Yang kedua ada penggunaan USG. Di sini dilakukan pada saat usia kehamilan dari janin mencapai 35 minggu untuk melihat keadaan adanya perdarahan intrakranial ataupun terjadinya hidrosefalus. Untuk pemeriksaan laboratorium, ada pemeriksaan leukosit yang menandai jika terjadinya sepsis, dan pemeriksaan hematokrit apabila melebihi 65% berarti menandakan polisitemia, anemia, ataupun hemoragik prenatal. Dan pemeriksaan hemoglobin jika kurang dari 15-20 gram per dl dicurigai adanya anemia. Untuk bilirubin normal di hari pertama yaitu mencapai 6 mg per dl, di hari 1-2 8 mg per dl, dan di hari 3-5 mencapai 12 mg per dl. Next. Mengenai penata laksanaan, ada penata laksanaan berupa farmakologi dan non-farmakologi. Untuk penata laksanaan farmakologi sendiri, digunakan terapi cairan dan elektrolit dengan memberikan laju infus glukosa 4-6 mg per menitnya, dan dinaikkan mencapai 12 mg per menit dengan target gula darah 50-110 mg per dl apabila dicurigai mengalami hipoglikemia. Nah, pemberian elektrolit halian untuk natrium yaitu sebesar 2-3 per harinya, kemudian kalium 1-2 per harinya, dan 600 mg per hari untuk kalsium. Nah, jika bayi BBLR mengalami hipotensi dan brakikardi, bisa diberikan kristaloid sebanyak 10 mg per kilogram. Next. Nah, untuk penata laksanaan non-farmakologi di sini dengan memberikan penanganan pada bayi BBLR yang dimana menjaga suhu dengan maksimal sehingga bayi tidak mengalami hipotermi. Hipotermi yang dimana hipotermi sedang yaitu 32-36 derajat Celcius, dan hipotermi berat apabila kurang dari 32 derajat Celcius. Apabila bayi BBLR mengalami hipotermi dengan kondisi berat bayi kurang dari 250 gram dapat diberikan dengan metode kanguru. Apabila berat badan bayi kurang dari 1.500 gram, penanganan suhunya bisa dilakukan melalui inkubator dengan suhu 85-95 derajat Fahrenheit. Kemudian penata laksanaan untuk pencegahan infeksi, apabila sebelum kontak langsung dengan bayi BBLR perlu melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian bisa diberikan asupan nutrisi yang cukup, menimbang berat badan sebagai pemantauan dari kondisi nutrisi yang didapatkan. Next. Nah, untuk pencegahan sendiri dari bayi BBLR ini bisa dilakukan dengan melakukan perawatan antenatal care yang baik minimal 4 kali selama proses kehamilan. Kemudian jika ada suatu hal-hal yang dianggap mengganggu ataupun adanya kelainan, perlu segera melakukan konsultasi. Selain itu, meningkatkan gizi yang lebih baik pada ibu hamil sehingga mencukupi pada janin dan mencegah terjadinya berat bayi lahir rendah. Yang ketiga, ibu hamil yang mendekati etem perlu lebih banyak istirahat untuk menjaga suplai darah yang mengandung oksigen dan nutrisi masuk ke janin melalui plasenta bisa terjaga dengan baik. Selain itu, apabila kondisi kehamilan tidak normal ataupun ada gangguan yang lainnya, perlu melakukan tirah baring. Next.
Dan untuk selanjutnya yaitu mengenai asuhan keperawatan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan. Kasus yaitu bayi Nyonya S merupakan anak kedua dari Nyonya H yang lahir pada tanggal 4 Maret 2020 pada jam 11:10 WIB. Berjenis kelamin perempuan, Anisma lahir pada 4 Maret tahun 2020 pukul 12.15 WIB. Ibu berusia 36 tahun, bekerja sebagai ibu rumah tangga. Identitas ayah yaitu Tuan N, berusia 35 tahun, bekerja sebagai buruh harian. Tempat tanggal yaitu di Jalan Suleno LR 150 nomor 19A HT pada 02 Juli 2019 dan HPHT 09 Maret 2020 pada saat kehamilan melakukan imunisasi TT1 kali pada usia kandungan 5 bulan. Ibu menderita hipertensi selama hamil dengan hasil TD 140/100 mmHg. Selama hamil, ibu memeriksa kendala sebanyak 3 kali. Riwayat nutrisi bayi, menghisap dan menekan lemak. Pengetahuan bayi kurang terkait bayi lemah. Bayi diberikan ASI per 2 jam dengan proses secara benar. Oke, di sini adalah sama yang dari atas, dari slide yang sebelumnya, mungkin bisa dibaca sendiri. Oke, next. Oke, di sini riwayat pengkajian, identitas klien, nama bayi Nyonya S, usia 1 hari, jenis kelamin perempuan, nama orang tua Nyonya H, pekerjaan orang tua itu ibu rumah tangga, dan alamat Jalan Soekarno nomor R nomor 150 nomor 19A, suku Bugis, Kelah Utara. Kemudian riwayat penyakit sekarang, kemudian juga ada juga riwayat keluarga, bisa dibaca sendiri. Oke, next. Nah, ini biasanya riwayat persalinan. Riwayat persalinan ini ada per net care, yang kedua ada net, yang ketiga ada post net. Yang net Presnet care yaitu hanya mengalami kontraksi kandungan sebanyak 3 kali ke bidan setelah pada saat mekanisme 2 bulan, 5 bulan, dan 7 bulan selama kehamilan. Nyonya H memiliki bertambah berat badan sebanyak 4 kilo di awal kehamilan, mengalami mual dan muntah. Oke, yang selanjutnya NAT. NAT itu adalah Nyonya H mengatakan bayi lahir secara IRSAI Siti Khairut Muhammad nomor 1 Makassar. Tidak ada komplikasi secara persalinan. Oke. Yang ketiga ini postnat. Bayi lahir dengan BB 2400 gram. BB saat ini adalah 2200. Panjang bayi adalah 43 cm, kemudian upgain shore 8,10 8/10, diameter kepala 31, diameter perut 31 cm, diameter dada 32 cm. Kemudian next. Yang selanjutnya itu adalah riwayat nutrisi. Riwayat nutrisi ini harus diselenggarakan karena menyangkut kehidupan bayi. Yang pertama itu memberikan ASI. Nyonya
harus memberikan ASI per 2 jam. Namun ASI keluar dikit. Isapan bayi dan refleks menurun sangat lemah. Yang kedua ini pemberian susu formula. Kenapa pemberian susu formula? Karena klien menganggap usia bayinya yang masih 1 hari. Yang ketiga ini pemberian riwayat psikososial. Riwayat psikososial ini mengatakan hubungan keluarga bayi hanya tinggal bersama suami Tuan N yang berusia 35 tahun dan bekerja sebagai buruh harian. Oke, next. Yang selanjutnya ini pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini kondisi bayi setelah dilahirkan. Di sini pemeriksaan fisik yaitu kondisi bayi setelah lahir. Bisa dibaca sendiri nih. Kemudian next. Yang selanjutnya ini sama, keadaan umum. Bayi nampak lemah, banyak tidur, refleks melemah dan menghisap lemah. Yang ketiga ini sistem tubuh. Sistem tubuh di sini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pernapasan. Pernapasan ini dada simetris dan pernapasan cepat, dangkal, ada cuping hidung, dan yang selanjutnya ini auskultasinya irama nadi dispenia. Kemudian yang kedua kardiovaskuler, palpasi kulit, yaitu ada diagnosis tidak ada nyeri dada, S1 jantung tunggal. Dan kemudian yang ketiga ini posture. Yang ketiga ini adalah persyaratan. Persyaratan ini keadaan konsonansin refleks menggunakan lemak, refleks patella, lemah, bayi banyak tidur, nyeri kepala tidak ada, tidak mengalami kejang, menggunakan alat bantu napas, pernapasan cuping hidung. Yang selanjutnya ini Oke, di sini saya akan melanjutkan yang tadi, yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini yaitu yang kelima itu perencanaan, yang keenam ini muskuloskeletal dan integumen, yang ketujuh penghindaran. Oke, selanjutnya next. Yang kedelapan ini endokrin. Endokrin tidak ada pembesaran dan penurunan kelenjar tiroid, tidak mengalami hiperglikemi dan hipoglikemi. Yang kesembilan ini terapinya itu yaitu ASI per 2 jam. Yang kedua ini injeksi Vicialin. Oke, next. Nah, di analisis data ini adalah analisis data yang pertama, yaitu Nyonya H mengatakan bahwa bayinya bernafas dengan cepat. Kemudian DO-nya adalah 74 per menit. Ada cyanosis dan SaO2-nya adalah 80%. Terpasang alat bantu napas. Kemudian etiologinya adalah BBLR, perkembangan organ pernafasan, imunitas, kerja nafas meningkat, kemudian pola nafsu tidak efektif. Pola nafas tidak efektif, yang selanjutnya itu masalah pola nafas, yaitu permasalahannya di sini adalah pola nafas tidak efektif. Yang kedua, Nyonya H mengatakan bahwa lemah dalam menelan dan menghisap ASI.
DO-nya adalah bayi tampak lemas. BB lebih lahir adalah 2.400 gram. BB saat ini adalah 2.200 gram. Bayi kurang gerak. Yang selanjutnya itu etiologinya adalah BBLR, perkembangan organ pencernaan imunis, kemampuan perencanaan tidak optimal, refleks menghisap dan menelan tidak sempurna, yaitu defisit nutrisi. Permasalahannya ya itu defisit nutrisi. Oke, next apa? Oh, ini bisa dibaca sendiri yaitu pathway-nya. Yang selanjutnya, inilah diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan sendiri adalah pola nafas tidak efektif, BD organ pernafasan imatur, DD RR 74 X menit X per menit. SO2-nya SAO2-nya adalah 80%. Terpasang alat bantu napas. Yang kedua yaitu defisit nutrisi. BD organ pencernaan, imun dan refleks menelan, menghisap lemak. DD BB lahir pada 2.400 gram. BB saat ini adalah 2.200 gram. Bayi nampak lemas dan tidak aktif bergerak. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan intervensi pada diagnosa. Yang pertama ada pola nafas tidak efektif. Diharapkan pola nafas akan membaik setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam. Kemudian untuk intervensinya sendiri dilakukan pemantauan respirasi. Yang pertama ada observasi, ada dilakukan monitor frekuensi irama dan juga irama, kedalaman dan juga upaya nafas. Kemudian dilakukan monitor pola nafas, monitor juga saturasi oksigen dan juga auskultasi bunyi nafas. Selanjutnya untuk kategori terapeutik dilakukan dokumentasi hasil pemantauan. Kemudian untuk edukasi dilakukan menjelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, kemudian menginformasikan hasil pemantauan jika perlu. Kemudian untuk dukungan ventilasi dilakukan observasi, yaitu identifikasi adanya kelelahan, kemudian adanya kelelahan otot bantu nafas, kemudian monitor status respirasi dan juga oksigen, kemudian untuk kategori terapeutik dilakukan mempertahankan kepatenan jalan nafas serta memberikan oksigenasi sesuai kebutuhan. Kemudian untuk intervensi pada diagnosa defisit nutrisi. Setelah dilakukan asuhan keperawatan kurang lebih 3 kali 24 jam, diharapkan status nutrisi membaik. Kemudian untuk intervensinya sendiri ada manajemen nutrisi, yaitu pada observasi dilakukan identifikasi status nutrisi, kemudian juga memonitor berat badan, serta untuk terapeutik dilakukan pemberian nutrisi sesuai dengan kebutuhan, serta pada terapi menelan dilakukan observasi. Yang pertama yaitu monitor tanda dan gejala aspirasi, kemudian monitor gerakan lidah saat menelan, dan juga monitor tanda kelelahan saat makan, minum, serta menelan. Kemudian selanjutnya implementasi. Untuk implementasinya yang pertama yaitu pada DX yang pertama dilakukan monitor frekuensi irama, kedalaman dan juga upaya nafas, kemudian memonitor pola nafas, melakukan monitor saturasi oksigen, didapatkan hasil pola nafas didapatkan hasil saturasi oksigen si bayi 80%, kemudian dilakukan pemeriksaan auskultasi bunyi, didapatkan suara nafas normal, kemudian mendokumentasi hasil pemantauan. Serta kemudian menjelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, menginformasikan hasil pemantauan jika perlu, kemudian mengidentifikasi adanya kelelahan otot bantu nafas, didapatkan bayi menggunakan otot bantu nafas, kemudian untuk selanjutnya dilakukan monitor status respirasi dan oksigen, didapatkan bayi mengalami dyspnea. Kemudian mempertahankan kepatenan jalan nafas, didapatkan pernafasan belum membaik, serta diberikan oksigenasi sesuai kebutuhan, didapatkan bayi terpasang oksigen 1 liter. Untuk selanjutnya implementasi pada bagian diagnosa yang
Kedua, yaitu melakukan identifikasi status nutrisi. Didapatkan status nutrisi mengalami perubahan, kemudian monitor berat badan, didapatkan berat badan bayi belum bertambah, kemudian dilakukan pemberian nutrisi sesuai kebutuhan, didapatkan bayi diberikan ASI dengan cara yang sesuai, yaitu per 2 jam, kemudian memonitor tanda dan gejala aspirasi, didapatkan bayi mengalami dyspnea, kemudian monitor gerakan lidah saat menelan, didapatkan lidah bayi tampak bergerak lemah. Baik, selanjutnya next untuk evaluasi pada indeks pola nafas tidak efektif, tidak didapatkan data subjektif, kemudian untuk data objektifnya bayi tampak sesak, kemudian pola nafas belum membaik, kemudian RR 74 kali per menit, serta saturasi oksigennya 80%, dan tidak ada kelelahan otot bantu nafas. Untuk indikator dyspnea, skor saat ini didapatkan yaitu 3, kemudian untuk skor target 4, pernafasan Juping 3, kemudian skor targetnya 4, dan juga frekuensi nafasnya skor saat ini 3, dan didapatkan skor target 4. Untuk skor targetnya 4, sehingga masih ada masalah dan perencanaan efektif. Kemudian dilanjutkan perencanaan yang belum teratasi. Selanjutnya untuk defisit nutrisi, untuk data subjektifnya, Nyonya H mengatakan bayinya lemah dalam menelan dan menghisap ASI. Kemudian untuk data objektifnya, kesediaan ASI masih bisa terpenuhi, ibu memberikan ASI per 2 jam. Untuk indikator berat badan, skor saat ini telah mencapai 3, sedangkan skor target 4. Kemudian untuk frekuensi intake nutrisi, skor saat ini 3 dan skor target 4. Untuk membran mukosa, skor saat ini 3 dan skor target 5, sehingga masalah masih ada dan perencanaan efektif, sehingga dilakukan intervensi yang belum teratasi. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.